Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Aris Tech. Pak Aris bahas teknologi ya. Kali ini saya akan bahas Alpine Linux review ya. Jadi Alpine Linux itu suatu distro Linux yang sangat ringan ya, sangat ringan. Kita lihat di halaman website Alpine Linux ya, about ya. Alpine Linux is an independent, non-commercial. Independent ini berarti dia tidak turunan dari distro lain ya. Seperti Ubuntu itu turunan dari Debian. Dan juga kalau Fedora itu turunan dari Red Hat ya. Jadi Alpine Linux ini independen ya. Dia tidak turunan dari Linux yang lain. Non-commercial, general purpose, design for power user, yang menghargai keamanan, kesederhanaan, dan resource yang efisien. Small Alpine Linux itu dibangun berdasarkan MUSL libc ya. libc. Jadi ada library GNU lib ya, glibc yang umumnya digunakan, dan itu sangat besar ya, karena dia mengakomodasi library dari dulu ya, dari pertama kali Linux diciptakan ya. Jadi ada banyak source code yang sudah lama ya. Nah, MUSL ini library yang baru dan dia lebih ringan ya. Kita lihat di MUSL nya langsung ya. MUSL pronounce user implementation of standard library. Oke, dia C dan POSIX standard. Dia ya agak ruwet ini jelaskannya, tapi intinya MUSL itu lebih kecil daripada glibc ya. Dia lebih kecil dan lebih sederhana ya. Dan karena kecil dan sederhana, otomatis resource efisien. Dia menggunakan resource-nya itu tidak sebesar glibc, dan karena dia sederhana sehingga lebih secure ya. Karena kalau ada kebocoran, kalau ada program yang ada tidak aman, itu untuk mengamankannya itu cepat ya. Karena apa? Karena dia itu sederhana ya. Biasa MIT license ya. Jadi ini lisensi yang bebas ya, bebas, tidak macam-macam ya. Compatible with all FOSS, free open source license. Oke, kembali ke sini. Simple, secure ya. Jadi Alpine Linux itu kecil, sederhana, dan aman. Oke. Nah, dia menggunakan MUSL lib ya, tadi sudah. Kemudian dia distro yang stable ya, beda dengan Arch. Arch itu dia itu selalu rolling ya. Nah, kalau Alpine itu menggunakan versioning ya, seperti yang saya gunakan sekarang ini ya. Saya sekarang ini menggunakan etc Alpine release ya. Saya menggunakan Alpine versi 3.20 ya. Nah, kemudian di sini ini ada 3.18. Nah, jadi si Alpine Linux itu memelihara ya, atau menjaga versi-versi ini ya. 3.18, 3.19, 3.20 dan 3.21. Artinya ini stable ya, stable. Nah, nanti kalau sudah ada versi 3.22, biasanya yang paling lama ya, 3.8 ini akan dihapus ya. Jadi 3.19 menjadi yang stable ya. Ini sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Dia mempertahankan berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, 4 pertahankan ya. Biasanya nggak sampai sebanyak ini ya, biasanya ada 2 saja ya kalau di distro yang lain ya. Nah, misalnya sudah ada yang
321, maka yang dipertahankan ya 320 ya. Yang 319 sudah hilang ya. Tapi ini karena ringan ya, kecil, compile-nya juga lebih cepat, jadi Alpin bisa mempertahankan sampai ada 4 ya, ada 4 stable. Nah, kenapa saya nggak upgrade ke 321 ya, saya nunggu sampai ada 322 ya, baru saya naik ke 321 ya. Karena ini yang paling baru itu cepat sekali perubahan aplikasinya ya. Jadi aplikasinya itu lebih cepat, ada yang baru, sehingga saya harus upgrade lebih cepat ya. Kalau di sini sekarang ini maaf saya nggak bisa sudo ya karena aplikasinya, karena nanti passwordnya akan kelihatan. Jadi APK update ya. Oke, langsung aja ya pakai L ya. Wah, selalu password. Oke, kembali. Nah, kemudian bedanya lagi dengan distro yang lain, ini menggunakan APK ya, menggunakan package management sendiri APK. Kalau yang umum kan pakai Debian ini pakai APT, Aptitude. Kemudian kalau Arch itu pakai Pacman, package manager. Kalau Red Hat menggunakan RPM, Red Hat Package Management ya. Kalau Alpin ini menggunakan APK. APK ini adalah, nah ini Alpin Package Keeper. Ya, mirip-mirip lah. Semua package manajemen itu bisa melihat apa saja. Nah, ini akan melis apa saja package yang sudah diinstal ya. Jadi kalau misalnya saya ngecek, oh, ini apa saya punya sudah terinstall GIMP ya, saya bisa cek. Nah, berarti saya sudah menginstal GIMP. Apakah saya sudah menginstal Krista? Tidak ada ya, berarti tidak ada. Oke, kemudian nah ini salah satu mungkin kekurangan ya bagi pengguna desktop Linux, dia tidak mempunyai graphical user interface untuk install ya. Jadi kalau menginstal ya siap-siap banyak ngetik-ngetiknya. Jadi instalasinya ada otomatis ya. Kalau otomatis itu main key atau quick ya. Tapi saran saya kalau mau menginstal jangan menggunakan yang otomatis ya, tapi gunakan yang semi otomatis ya. Dia akan menanyakan apa keyboard, hostname dan seterusnya ya. Untuk instalasi ini mungkin butuh konten sendiri. Jadi instalasinya itu tidak sesederhana kalau menggunakan GUI ya. Jadi kita mesti menggunakan komen, tapi kita tetap bisa baca panduannya ya. Jadi kalau kita mau install di laptop, ini halamannya ini kita loading di handphone ya. Nah, sambil kita baca panduannya dan kita install Alpin Linux-nya di laptop. Jadi kebanyakan Alpin Linux memang digunakan pada headless ya, yaitu Linux yang tanpa graphical ya, tanpa GUI ya. Karena dia digunakan sebagai server dan Docker image ya. Docker ya, kalau yang sering develop aplikasi itu pasti sering menggunakan Docker ya. Ya ini di Docker ini Alpin sangat populer karena dia itu kecil sekali. Jadi nah ini complete package index only 5 MB ya. Hanya 5 mega ya. Jadi satu OS yang komplit ya, komplit tentunya tidak sekomplit desktop ya, itu cukup 5 mega saja ya.
Nah, tentunya ini nanti akan perlu ditambahi aplikasi yang lain, misalnya browser, bukan browser ya, HTTP server atau MySQL server dan server-server yang lain ya. Karena dia itu kecil menggunakan MUSL, ya, maka aplikasinya juga kecil ya. Saya cek di USR bin, ada yang namanya Git ya. Nah, Git di Alpine itu besarnya cuma 2,8 mega. Coba cek berapa besarnya aplikasi Git di Windows ataupun di Linux distro yang lain itu. Ya, kemungkinan besar akan lebih besar dari 2,8 mega ya. Oke. Nah, tapi Alpine Linux juga bisa untuk desktop ya. Sangat bisa untuk desktop. Seperti yang saya gunakan ini adalah Alpine Linux dan ini menggunakan desktop ya. Alpine juga mempunyai panduan untuk menginstal desktop dan simple ya. Kita setelah instalasi yang pertama ini selesai, kemudian kita reboot, Alpine-nya sudah online, kita masuk login sebagai root dan ketik setup desktop. Dia akan meminta pilihan ya, meminta kita memilih mau desktop environment yang mana ya. Nah, dan saya selalu memilih XFCE ya, karena yang paling ringan lah. Ada lagi yang lebih ringan ya, tapi ini kurang stabil ya, kurang apa ya, kurang harmoni lah. Ada karena dia menggunakan banyak sumber untuk menyambung-nyambung untuk menjadi desktop environment-nya menggunakan banyak sumber. Nah, kalau XFCE dia menggunakan sendiri aplikasinya, jadi terintegrasi ya. Jadi LXQt ini kurang terintegrasi, kalau XFCE ini lebih terintegrasi. Oke. Nah, kemudian ya di desktop ini ya kita bisa browsing ya. Jadi ini saya menggunakan Firefox ya di Alpine Linux ya. Jadi kita bisa menggunakan Firefox sebagai browser. Ada juga Chrome ya. Ada juga Chrome. Ini ada Chromium. Dan juga ada Office, LibreOffice ya. Ini saya juga sudah membuka LibreOffice. Ini padanan dari Word ya. Ya. Office-nya juga ada. Dan juga ada edit gambar ya, bisa menggunakan GIMP. Nah, ini saya menggunakan GIMP untuk mengedit gambar. Oke. Apalagi edit text lah, ini edit text ya, kita bisa mengedit. Nah, ini sudah menggunakan warna ya. Jadi untuk mengedit PHP dia sudah ada warna untuk memudahkan pengeditan. Jadi aplikasi yang tidak ada ya di repository ya, misalnya ya, Spotify kan nggak ada ya. Spotify nggak ada. Tapi kita bisa menginstal Spotify, ada malahan. Oke, aplikasi yang nggak ada, Steam. Steam nggak ada ya. Steam karena ini namanya aja. Nah, kita bisa install menggunakan atau Zoom lah yang sering dipakai anak sekolah dan meeting online, Zoom lah. Kita bisa install Zoom di Alpine Linux menggunakan FlatHub. Ada Zoom di sini. Manual install Flatpak. Kebetulan saya sudah menginstal Flatpak ya. Flatpak install Zoom enter. Nah, ini dia akan meminta konfirmasi. Jadi sudah bisa lah untuk sehari-hari penggunaan desktop Linux ini menggunakan Alpine Linux ya. Jadi sangat cepat. Oh ya,
sekedar info ya, laptop yang saya gunakan ini sebetulnya laptop yang sudah sangat lama ya, sangat lama ya. Ini adalah laptop MacBook ya. MacBook White ya, MacBook White ini menggunakan, nah ini masih Core 2 Duo, GPU Nvidia. Memorinya ini aslinya 4 GB, sudah saya upgrade ya. Jadi tadinya ini menggunakan OS aslinya ya, OS aslinya yaitu sampai lali ya. Ketika menggunakan OS aslinya itu sangat lambat ya, sangat lambat ya, masih nama-nama singa-singa ya, bukan nama tempat. Kalau yang baru kan sudah nama tempat, nama ini masih nama-nama kucing ya. Oke, lali. Nah, kemudian karena lambat saya upgrade ke Linux. Tadinya saya menggunakan Linux Void Linux ya. Kebetulan Void Linux ini juga ada MUSL-nya. Dia ada MUSL-nya. Nah, ini ada MUSL-nya. Nah, tapi ternyata masih lambat juga ya, masih lambat juga. Kemudian saya putuskan, sudahlah, ini jadikan server saja. Jadikan server untuk menyimpan file-file dan untuk menjadi, ya intinya menjadi server lah. Dia diakses dari komputer lain ya. Nah, setelah diinstal Alpine Linux ya, kemudian saya iseng menambahkan XFCE. Nah, ternyata kok lancar ya, kok lancar. Dan ini salah satu aplikasi yang saya install dari FlatHub, itu adalah aplikasi untuk baca Quran. Nah, ini namanya Quran Companion. Ini sudah saya install ya, jadi tinggal jalankan. Oke, tinggal jalankan di sini. Ini juga untuk testing ya, untuk memperlihatkan bahwa Flatpak ini memang benar jalan ya. Nah, karena Flatpak ini mengemulasikan seperti kontainer ya, jadi dia aplikasi yang harusnya menggunakan Glibc ya bisa menggunakan Glibc, padahal Alpine tidak mempunyai Glibc ya. Jadinya memang lebih berat ya. Nah, ini aplikasinya udah jalan ya. Jadi ini aplikasi yang diinstal dari Flatpak. Oke, jadi kalau rekan-rekan ada yang mempunyai laptop yang lama ya, paling enggak memorinya itu di-upgrade jadi 8, itu sudah sangat mumpuni ya. Saya pasti jarang sekali yang masih memiliki laptop dengan prosesor Core 2 Duo ya. Ini masih menggunakan prosesor Core 2 Duo dan penggunaan memorinya juga hemat ya. Jadi saya membuka beberapa aplikasi ini ya. Tapi ini masih free 3,7 ya. Tapi ini memang browsernya masih sedikit ini ya, tabnya ya. Kalau tabnya sudah banyak, nah, maka penggunaan memori juga akan lebih banyak. Baik, itu review sedikit dari Alpine Linux. Jadi kalau Anda mempunyai komputer yang spek rendah ya, di banyak review itu bahwa ini Linux ini bisa jalan dengan spek rendah dengan memori hanya 1 GB aja. Ya memang bisa jalan dengan 1 GB, tapi ketika untuk buka browser ya pasti akan tidak bisa leluasa ya, karena browser itu data yang dibuka, yang didownload untuk ditampilkan itu besar. Jadi paling tidak ya, kalau butuh untuk kerja ya, untuk mengetik-ngetik Excel atau spreadsheet, Word dokumen ya, itu 4 GB sendiri. Kemudian untuk browsingnya ya, karena pasti butuh browsing ya, untuk lihat email, WhatsApp dan lain-lain ya. Kita alokasikan 4 GB untuk aplikasi, 4 GB untuk online. Jadi paling tidak butuh 8 GB ya. Jadi kalau
cuma online saja ya, atau untuk bekerja saja 4 GB cukup. Oh ya, ini adalah PDF ya. Ya, buka PDF juga bisa. Baik, kita akhiri. Terima kasih sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.